Guys, coba bayangin ada rudal yang melesat 3 kali lebih cepat dari suara. Bisa nempel setinggi 3 meter di atas air laut, biar nggak kedeteksi radar. Terus, Indonesia baru aja resmi belinya. Bukan wacana, bukan rencana. Udah kontrak beneran. Nah, video ini bakal bongkar semuanya, plus jawab pertanyaan yang paling sering ditanyain. Emang seefektif apa sih rudal ini buat pertahanan kita? Stay sampai habis ya, karena bagian tengahnya bakal bikin kalian mikir ulang soal posisi Indonesia di mata dunia. Oke, jadi ceritanya begini. Selasa, 7 Juli 2026 kemarin di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India, Narendra Modi resmi neken 16 dokumen kerja sama sekaligus. 16 guys, itu bukan angka kaleng-kaleng buat urusan diplomasi antar negara. Dan dari 16 itu, 2 yang paling bikin heboh justru soal senjata. Ini bukan MOU basa-basi yang isinya kita akan mempertimbangkan untuk mungkin suatu saat kerjasama. Ini kontrak pengadaan. Artinya Indonesia udah masuk fase eksekusi, bukan lagi wacana. Yang pertama, dan ini yang paling nyolot perhatian publik, adalah kontrak pengadaan rudal BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI. Buat yang belum tahu, BrahMos itu hasil kolaborasi India dan Rusia, gabungan dari DRDO India sama NPO Mashinostroyenianya Rusia. Namanya sendiri diambil dari 2 sungai, Brahmaputra di India dan Moskva di Rusia. Romantis juga ya buat nama rudal. Yang bikin BrahMos ini spesial bukan cuma soal kecepatan hampir Mach 3, tapi juga kemampuan terbangnya yang bisa nyium permukaan laut, cuma beberapa meter di atas air. Teknik ini disebut sea skimming, dan efeknya itu bikin radar musuh kesulitan mendeteksi sampai rudal ini udah deket banget. Bisa ditembakkan dari kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, sampai truk peluncur di darat. Jadi fleksibel banget platformnya. Dan ini yang menarik, Indonesia bukan negara Asia Tenggara pertama yang naksir BrahMos. Filipina udah lebih dulu deal sama sistem ini buat angkatan lautnya, dan Vietnam juga udah masuk radar akuisisi. Jadi dengan kontrak ini, Indonesia praktis menyusul jadi salah satu negara di kawasan yang punya kapabilitas rudal jelajah supersonik kelas ini. Menurut gue, ini penting banget dipahami, bukan cuma sebagai belanja alutsista biasa, tapi sebagai sinyal bahwa Indonesia lagi serius upgrade kemampuan deterrence-nya, alias efek gentar, biar nggak sembarangan diganggu di wilayah lautnya sendiri. Dan ingat, kita ini negara maritim dengan garis pantai yang panjangnya nggak main-main. Jadi, sistem senjata berbasis laut kayak gini emang relevan banget sama kebutuhan geografis kita. Nah, jangan salah, kontrak rudal yang diteken bukan cuma satu. Ada lagi perjanjian pengadaan rudal udara ke udara atau air-to-air missile antara Bharat Dynamics Limited alias BDL dengan Republik Corp Indonesia. Kabar yang beredar bilang ini mencakup rudal jarak jauh Astra Mk1 yang dirancang buat serangan di luar jangkauan visual dan bakal diintegrasikan sama pesawat tempur Sukhoi yang emang masih jadi tulang punggung TNI Angkatan Udara kita. Jadi coba tarik gambaran besarnya. Kalau BrahMos itu nguatin sisi maritim, Astra ini nguatin sisi udara. Dua-duanya saling melengkapi. Dan yang bikin gue makin optimis, kesepakatan ini juga katanya bakal dibarengi kolaborasi produksi bersama dengan industri pertahanan dalam negeri. Artinya bukan cuma beli jadi, tapi ada potensi transfer teknologi dan penguatan industri lokal. Kalau ini beneran jalan, itu jauh lebih berharga dibanding sekadar numpuk alutsista doang. Sekarang, jangan mikir kunjungan Modi ini isinya cuma jual beli rudal ya. Justru dari 16 dokumen tadi, mayoritasnya malah soal hal-hal yang lebih damai. Ada perpanjangan kerja sama antara BRIN sama Badan Antariksa India ISRO buat eksplorasi ruang angkasa untuk tujuan damai. Ada juga kesepakatan soal keamanan maritim, penanggulangan bencana, penguatan rantai pasok mineral kritis buat industri baja, kolaborasi tenaga kesehatan dan regulasi produk medis, pertanian, telekomunikasi, layanan digital, riset dan inovasi. Sampai, ini agak nggak terduga,
pengelolaan teknologi buat penyelenggaraan pemilu. Terus di sektor industri, PT Krakatau Steel bikin strategic joint venture sama Steel Authority of India alias SEIL. Ini berpotensi buka pintu investasi dan transfer teknologi buat industri baja nasional kita yang selama ini emang butuh suntikan modal dan teknologi baru biar makin kompetitif. Yang bikin gua senyum, ada juga letter of intent soal budaya. India nyatain komitmen buat dukung konservasi dan restorasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi sempet mampir langsung ke Yogyakarta buat lihat candinya. Dan dalam keterangan persnya di Sleman, dia muji cara Prabowo menyusun strategi. Katanya karena Prabowo mantan prajurit, perencanaannya rapi. Jadi dia yakin restorasi bisa kelar lebih cepat dari target. Manis juga ya diplomasinya. Dari rudal Mach 3 sampai muji cara ngatur proyek pemugaran candi. Oh iya, di sektor pendidikan juga ada nota kesepahaman antara Indian Institute of Management Bangalore dengan institusi mitra di Indonesia. Jadi kerjasamanya ini emang menyeluruh banget dari pertahanan sampai ke bangku kuliah. Kunjungan kenegaraan PM Modi ini sendiri berlangsung 3 hari, mulai Senin 6 Juli sampai Rabu 8 Juli 2026. Hari pertama, pesawatnya dikawal jet tempur TNI AU pas masuk wilayah udara Indonesia, terus mendarat di Halim Perdana Kusuma. Prabowo bahkan turun langsung ke tangga pesawat buat sambut Modi. Perlakuan yang menurut beberapa laporan nggak selalu diberikan ke semua kepala negara sahabat. Besoknya baru upacara penyambutan kenegaraan penuh di Istana Merdeka. Dilanjut pertemuan bilateral, penandatanganan dokumen, konferensi pers bersama, dan jamuan makan siang. Baru di hari terakhir, Modi terbang ke Yogyakarta. Dalam konferensi pers bersama itu, Modi bilang kepercayaan antara Indonesia dan India sekarang makin kuat. Dan itu kelihatan jelas dari kerjasama di bidang keamanan, pertahanan, sampai maritim. Kalimat itu simple, tapi kalau ditaruh di konteks 16 dokumen dan 2 kontrak rudal, bobotnya jadi beda. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan di awal video. Menurut gue, dan ini opini pribadi ya, efektivitas kerja sama kayak gini nggak ditentukan cuma dari secanggih apa spek rudalnya di atas kertas. BrahMos memang senjata kelas atas, tapi kekuatan sesungguhnya baru kelihatan kalau integrasinya sama sistem pertahanan kita jalan mulus, personelnya terlatih, dan yang paling penting, realisasinya nggak molor kayak beberapa proyek alutsista lain yang sering kita dengar. Kontrak udah diteken, tapi kerja beneran justru baru mulai sekarang. Yang jelas, langkah ini menunjukkan Indonesia lagi main strategi diversifikasi mitra pertahanan. Kita nggak taruh telur cuma di satu keranjang. Ada kerja sama dengan berbagai negara. Dan sekarang, India masuk sebagai salah satu mitra strategis baru, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang belakangan ini emang makin ramai dinamika geopolitiknya. Punya kapabilitas deterrence yang kuat itu bukan buat cari perang, tapi justru buat mastiin lawan mikir 2 kali sebelum macem-macem. Dan kalau ditanya, menurut gua bagian yang paling underrated dari semua kesepakatan kemarin itu justru bukan rudalnya, tapi potensi kolaborasi, produksi bersama-sama industri pertahanan lokal. Kalau itu beneran terrealisasi, dampaknya jangka panjang banget. Bukan cuma soal punya senjata canggih, tapi soal Indonesia mulai bisa bikin sendiri, bukan cuma beli-beli terus. Jadi intinya, apa yang terjadi di Istana Merdeka kemarin itu jauh dari sekadar seremoni, jabat tangan, dan foto bareng. Dari 16 dokumen, 2 soal rudal ini langsung mengubah cara orang mikirin hubungan Indonesia-India. Dan di tengah situasi kawasan yang makin kompleks, ini jadi bukti kalau Indonesia nggak cuma nambah temen di panggung internasional, tapi juga lagi diam-diam nguatin pertahanannya lewat kemitraan yang lebih beragam.